jangan lelah-lelah, sampaikan apa yang disampaikan fatwa Syekh Hasyim Asy'ari, man laisa lahul adab yajibu alim santab. Sahih ini. Siapa yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, wajib disantap. Loh, ini masalahnya berkenaan dengan mereka kabaib yang sombong. Sebenarnya makalah tadi adalah mengingatkan pada kita, kalau ada Al-Habib dari Ba'dzul Bilad, dari sebagian negeri kecil, yaitu dia itu Al-Habib, hati-hati. Artinya secara transparan kalau kita mau cerdas, kata Syekh Nawawi, kita tidak boleh lupa adalah satu sosok yang mengaku pria Nabi dengan atas nama Habib, padahal mayoritas itu Sayyid dan Sayyidah. Itu artinya ngono, kita itu cerdas, kritik. Saudaraku, tidak boleh lengah. Habib itu istilah sebagian kecil, artinya kita harus waspada. Siapakah mereka? Oh, kok berani-beraninya pakai istilah lain. Teman Pak Mujib ini menyampaikan yang berkaitannya dengan toriko yang dibawa Lutfi, karena mereka itu menyatakan torikonya dia yang paling zen, paling benar, paling hebat, paling tinggi. Loh, itu secara tidak langsung sudah mengajari kesombongan, sudah menghapus, melawan nilai-nilai merah putih. Ini yang kurang ajar, yang harus kita lawan setiap hari. Pangeran Diponegoro gimana sih? Kata Sultan Dewan Hakim tadi, Masya Allah, Bismi Ajin, kenapa Pangeran Diponegoro berani melawan Belanda? Siapa yang ingkar? Itu Habib. Amalannya adalah Suryaniyah, bahasanya bahasa Suryani. Lo sembro. Oh, Habib pret, betul enggak? Yang terkenal sering mengijazahi Jaljalut siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Berani. Bukan Utsman bin Yahya. Cuman Pak Mujib gini Pak Imron, ingat dulu beliau Syekh Nawawi 15 tahun sebelum kabudutnya beliau masih sempat ngambil Ihya Ulumuddin dengan bahasa Jawa di Ampel. Ini Pak Mujib hanya menyampaikan Ihya, ya. Ini dengan bahasa Jawa loh ya. Ini Ihya Ulumuddin yang pernah dibawa oleh Syekh Nawawi 15 tahun sebelum beliau kabundut dengan tulisan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Athar, ya. Ini kalau kita pecinta Nabi Muhammad SAW, ini karakter Nabi ya. Nabi dan Rasul kita tidak pernah ngajari sombong sama sekali. Yang namanya Abu Tauhid, beliau Ibrahim alaihissalam. Lu ini sangat hormat. Ibarat syahadatnya Nabi kita, Rasul kita, asyhadu alla ilaha illallah wa anna siapa? Ibrahim Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Abu Bakrin termasuk min warathati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Muhammad diutus, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Abu Bakar harus dibawa ketauhidan. Artinya beliau tidak pernah sombong. Ajaran Abu Bakar aja dibawa. Bagaimana beliau bukti kalau Nabi Rasul kita ini menghargai Ibrahim? Ajaran karakter jiwa Nabi Ibrahim ini ditanamkan di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini rame-rame Thariqah Naqsyabandiyah yang ada di Nusantara tetap sumbernya dari Abu Bakar Siddiq. Sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinta nilai ya gini Pak. Jadi kenapa Rasulullah sama sekali tidak pernah sombong? Beda yang mereka ngaku-ngaku cucunya Nabi. Dengan fakta
para ustadz, para kiai dianggap kroco. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an la yahqiranna ahadun ahadam minal muslimin fa inna saghiral muslimina indallahi kabir. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saudaraku yang punya Naqsyabandiyah, saudaraku yang torekoh diinjak-injak oleh Lutfi, ini ajarannya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyatakan la yahqiranna ahadun, jangan sekali-kali seorang pun, satu pun dari Sabang sampai Merauke meremehkan atau menginjak kepada sesama. Ini bendera merah putih mengajarkan kita bersama harus saling menghargai. La yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin. Sementara kau injak ulamanya, kau anggap kroco kiainya, ajaran siapa itu? Loh, la yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin. Jangan kau anggap remeh, jangan kau anggap hina satu di antaranya orang muslimin dari Sabang sampai Merauke. Bayak dikecam habis oleh Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Loh, masya Allah. Kenapa? Fa inna saghiral muslimin, sebab kecil-kecilnya mereka yang statusnya muslim indallahi, menurut Allah, kabirun, betul-betul besar. Kecilnya muslim yang dianggap remeh para mereka kabaib, bayak kabirun, betul-betul besar di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini makalah atau asar Abu Bakar Siddiq. Ayo yang tidak gemar la ilaha illallah, sampaikan dengan tegas, menyatakan sikap kita tidak boleh menyepelekan kepada siapapun. Itu ajaran merah putih. Bahaya itu. Kabib ngasih ajaran bahwa pribumi, bahwa para kiai dianggap kroco-kroco. Tempeleng sama Mbah Ghazali, alaikum laknatullah, menghina kau. Betul enggak? Ini kitab Ihya Ulumuddin dengan bahasa Jawa yang pernah dibawa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ngambil dari Surabaya. Hati-hati, kurang ajar ini. Jadi itu makalah. Mohon maaf kalau kita yang gemar thariqah, ini termasuk pernyataan langkah penentuan sikap kita sebagai orang yang thariqah. Konsekuensinya satu, tidak boleh menghinakan, tidak boleh meremehkan satupun. Betul enggak? Nah, kemarin di Lampung kejadian Habib Umar itu yang mempersekusi saudara kita Lubis, katanya thariqah terbaik, bahaya, sudah berani menganiaya. Itu katanya thariqah terbaik. Hapus thariqah apa itu ya? Thariqah Rabithah Alawiyah harus dihapus, karena sudah tampil contoh yang sudah merusak etika Nusantara, etika Pancasila. Cuman kita bersyukur alhamdulillah dari pihak yang berwajib langsung turun. Betul nggak? Alhamdulillah. Ini yang perlu kita waspadai. Kawal saudaraku, dari Lampung sampai Aceh, kawal yang namanya Umar, sudah biadab, berani menganiaya pribumi yang namanya Lubis. Di mana thariqahmu? Ngaku-ngaku thariqah habaib terbaik, jelas tidak sesuai apa pernyataan mereka. Makanya betul Syekh Nawawi, istilah Habib hanya sebagian negara. Hati-hati, siapa yang mendewakan Habib katanya Syekh Nawawi menghargai. Kita ini harus cerdas, waspada kalau kita baca ini. Syekh Nawawi ngasih pemberitahuan istilah Habib, hati-hati, karena mayoritas istilah dunia Nabi adalah Sayyid dan Sayyidah. Itu loh maksudnya kalau kita baca.
Ternyata apa ulah sekarang? Sudah dipantau oleh Syekh Nawawi dari kacamata ukutulijen. Hati-hati pemahaman bahaya. Afdhaluma utiya alil abdu al-fahmu. Pemahaman yang paling hebat. Kalau salah pemahaman bahaya. Terjadinya adalah gawir dan doktrin yang gagal paham. Saya ulangi, kalau bismi ajin khausamin wadar samin, itu istiqomahnya beliau Pangeran Diponegoro, berani melawan Belanda. Kamu menanyakan mengecek bahasa Suryani, sembrono. Tahu nggak Pangeran Diponegoro tangan kanannya adalah Kiai Umar. Kiai Umar lahir, beliau Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat melahirkan Mbak Syema Asari, melahirkan Mbak Dahlan, melahirkan R.A. Kartini. Dengarin, orang-orang pemberani yang istiqomahnya Asmaul Suryaniyah. Baru tahu kamu ya, itu siapa ETH itu? Dengarin ETH ya. Hati-hati ya, hati-hati. Cukup Pak Imron ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita selalu ngasih wawasan biar anak bangsa paham untuk mencintai dan menjaga keutuhan NKRI.